Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, saya merasa gembira sekali ya pada hari ini berkumpul terutama di DKI Jakarta dengan acara pelantikan STIP DKI Jakarta ini. Hadir pada saat ini ada Ketua PWDKI, ada Ustadz Haris, ada Ustadz Darwis, dan yang lain, dan juga terutama Ustadz JJ sendiri yang sekarang insya Allah telah diberikan amanah yang cukup besar dan juga cukup menantang gitu ya. Pertama saya mohon maaf, ini mudah-mudahan bicara ini masih lancar gitu ya terus ya. Ini kalau kemarin sih masih bagus, hanya sekarang ini agak jadi baca huruf itu masih belum agak pusing, Ustaz. Ya kalau baca huruf, tapi kalau ini bisa. Mudah-mudahan. Ya. Pertama begini, saya sangat bergembira ya dengan adanya pelantikan ini. Ini tantangan tersendiri. Ya. Ketika tantangan ini adalah tadi dikatakan bahwa kita sudah mempunyai berbagai hal ya, modal, sarana, mahasiswa, juga keikhlasan gitu ya, tekad dari terutama di Jakarta sendiri gitu ya. Jadi artinya kalau sudah lama itu sudah lama sekali gitu. Jadi sekarang ini dalam keadaan cukup tinggi lah, cukup besar untuk menyelesaikan program-program yang STIP ini. Nah, saya akan berbicara dua hal ya. Karena sekarang ini yang dijelaskan ini adalah STIP ini dua ya. Pertama ada basic, ada unggulan. Nah, kita harus membedakan antara basic dan unggulan. Nah, saya akan berbicara sedikit sekali begini, bahwa di Persis ini sendiri, para alumni Persatuan Islam, baik di seluruh dunia gitu ya, terutama katakanlah di Timur Tengah, mereka ini mempunyai basic keilmuan. Tetapi ada satu hal yang basic keilmuannya itu, katakanlah perkembangannya agak terlambat sesuai dengan basicnya. Jadi kalau begini, kalau di alumni Timur Tengah atau juga alumni di Indonesia sendiri, berbicara basic keilmuan, ini yang basicnya itu ini tidak terlalu menonjol. Kalau menonjol itu seperti kalau pokoknya dia kuliatul hadis, kuliatul tafsir, kuliat al-qanun ya, atau juga kuliah-kuliah yang lain lagi. Tetapi ketika pulang ke Indonesia, itu yang paling menonjol itu adalah dalam kemampuan bahasa Arab. Nah, kemampuan bahasa Arab. Padahal sebetulnya kemampuan bahasa Arab itu adalah basic. Itu bukan unggulan. Jadi bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sudah ada gitu, sudah harus. Nah, itu yang saya masukkan basic ini. Jadi seperti kalau kuliatul hadis itu dalam bidang aspek hadisnya itu tidak menonjol. Pokoknya dalam lughah gitu ya, ini cukup menonjol. Pokoknya dalam tafsir tidak terlalu menonjol karena memang rata-rata tidak selesai kuliahnya sampai S2, S3 dalam bidang hal itu. Ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, basic ini
ini ya kalau kuliah maunya di Timur Tengah atau juga di Indonesia sendiri, bahasa Arab itu adalah bukan unggulannya, tapi bahasa Arab itu adalah tadi ya basicnya. Nah, unggulannya apa? Nah, unggulannya itulah yang ada di kita. Seperti begini, kalau dari Persis ini, pokoknya dia mengambil kuliatul hadis, kuliatul tafsir, kuliatul adab, kuliatul al-qanun, maka unggulannya itu di dalam bidang itu. Gitu. Nah ini yang mohon jadi unggulannya itu di bidang itu. Nah kalau sekarang di STIP ini ada keunggulannya ada dua, KPI dengan HES, Komunikasi Penyiaran Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, maka unggulannya itu di dua bidang itu, dalam dua bidang itu. Kalau mahasiswa-mahasiswa di KPI dan HES itu bahasa Arabnya bagus, itu adalah salah satu basicnya. Nah, unggulannya di KPI dan di HES. Nah, mungkin ini juga ya, supaya nanti di dalam menginikan kurikulum dan juga yang disebut basic dan unggulan ini yang mungkin nanti bisa didiskusikan, itu yang maksud saya itu bahwa kalau sekarang alumni STIP atau ya KPI dan HES itu kemungkinan bahasa Arabnya itu bagus, itu mah sudah unggulan, bukan unggulan, tapi basicnya. Tapi kalau unggulannya apa? Ya itu di dalam bidang KPI dan HES. Nah, sehingga nanti mahasiswa yaitu unggulan di dalam komunikasi penyiaran Islam itu yang sangat luas sekali. Seperti halnya umumnya di dalam KPI, dia bisa dalam berbagai ini ya, dengan teknologi yang cukup tinggi. Dengan itu apa? Ya di dalam KPI. Kalau HES, Hukum Ekonomi Syariah, maka unggulannya itu adalah bagaimana mahasiswa yang nanti ketika dia berkiprah, unggulannya di dalam HES itu sendiri. Ini sesuai dengan nomenklatur, dan ini sesuai dengan kurikulum, ini sesuai dengan apa yang kita canangkan di dalam KPI dan HES gitu itu. Nah, jadi kalau tadi kita kan basic yang paling jujur saja ya, yang paling banyak itu adalah yaitu mengajar gitu kan, mengajar itu yang paling banyak di Persis itu. Tapi sekarang ini ada perubahan, KPI dan HES ini ya sebenarnya perubahan perubahan yang besar. Penyiaran di ini ya menjadi unggulan yang dimana para yang akan melaksanakan sekedar dakwah itu yaitu dengan basic dengan unggulan komunikasi. Nah, yang kedua itu dengan hashtag hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini belum banyak, dan ini akan menjadi nanti kalau ini unggulan itu bisa untuk seluruh Indonesia, bahkan juga untuk ya Indonesia, seluruh Indonesia lah minimal, itu bisa kontribusinya cukup besar. Garis bawahi bahwa bahasa Arab yang sudah menjadi modal besar ini itu adalah tetap menjadi dipertahankan, tapi yang diunggulan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi betul bahwa kita akan dilihat apakah KPI dan HES ini menjadi salah satu primadona gitu ya untuk Jakarta. Salah satunya adalah rekrutmen mahasiswa. Rekrutmen mahasiswa itu adalah kalau di dalam istilah kita itu
menjadi titik poin. Apakah kita berhasil atau tidak? Tetapi kita juga, oh ternyata mahasiswa yang ke KPI dan HES itu sedikit maunya. Tapi itu tidak menjadikan jadi masalah. Oh, kenapa sedikit? Karena sampai sekarang yang paling banyak itu adalah ke bahasa Arab. Jadi bagi saya sendiri itu adalah sesuatu yang lumrah, yang biasa. Oh ternyata mahasiswa, seperti saya pernah dulu ya pertama kali ketika dengan Ustadz Latif, karena sebagai sekretaris dulu itu membangun STIPI. Kalau dulu itu bukan STIPI, yang paling pertama kan saya itu yang mendaftar itu 250 mahasiswa itu. Waktu zaman Ustadz Latif itu pertama kali itu, pesantren luhur itu, yang daftar, tetapi yang ini, yang meneruskan itu hanya beberapa orang. Itu yang ini. Jadi ininya besar, tapi ketika meneruskan hanya beberapa orang. Nah, ini mungkin Ustaz. Jadi rekrutmen mahasiswa ini menjadi kunci yang cukup besar sekali. Tetapi di sini, kalaulah rekrutmen mahasiswa ini menjadi ancaman bagi kita, kalau tidak diteruskan, sebenarnya ini bisa diselesaikan, yaitu bahwa komitmen untuk mahasiswa yang baru sehingga banyak itu tidak bisa. Prodi yang baru komitmen di luar itu, yaitu dari tadi dengan ketua ini ya, Pak Haji Suwardi, insya Allah. Jadi Pak Haji Suwardi bahwa kalau saya mencatat selama 4 tahun itu pimpinan wilayah DKI dia harus meng-backup terhadap rekrutmen. Pas waktu tahun pertama ini rekrutmen itu kecil sekali, kemudian tidak ada komitmen itu akan susah sekali nih dengan KPI dan HES. Tapi di sini insya Allah saya mengharapkan jadi PWDK ini semuanya full ya untuk program rekrutmen mahasiswa ini adalah menjadi salah satu ini ya catatan penting bagi kita. Itu ini. Ini mohon maaf, ini agak sedikit terbata-bata. Nah, yang ketiga Ustaz, mengenai mudir ya. Mudir itu insya Allah kalau itulah ongoing proses saja. Mengenai mudir di Matraman itu ongoing proses, tapi kita tetap menginikan satu tadi, basic dan unggulan harus jelas. Yang kedua, rekrut mahasiswa itu menjadi titik poin, istilahnya itu harga, kalau dengan istilah harga matinya lah. Kalau ini berhasil, insya Allah kita akan berhasil. Ya sementara itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama bidang tarbiyah mengucapkan jazakumul khair kasiron. Mudah-mudahan STI Jakarta ini lebih maju, gitu kan, lebih greget karena banyak sekali SDM yang kuat dan juga komitmen dari DKI Jakarta itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.